Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafli Argireza Akbar, NPM 127 dari kelas Dashum F. Berbicara mengenai humas atau public relation, saya akan menjelaskan sejarah dan perkembangan humas atau public relation secara singkat. Dalam perkembangannya, sejarah public relations atau PR dimulai sejak abad ke-15, tapi baru berkembang dengan pesat pada abad 19 atau awal abad 20. Tentu perkembangan PR sendiri akan berbeda di setiap negara tergantung dari kondisi masyarakatnya. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana perjalanan dan perkembangan PR itu sendiri di Indonesia? Jika dibuat timeline, perkembangan PR di Indonesia dibagi menjadi 5 periode. Yang pertama, perkembangan awal. Perkembangan humas di Indonesia bergerak menyertai kondisi politik dan kenegaraan pada saat itu. Pada perkembangan awal, public relations di Indonesia dimulai sejak tahun 1000. Periode kedua, datangnya perusahaan-perusahaan multinasional. Setelah pendeklarasian kemerdekaan, beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1990, muncullah era baru pada dunia PR dengan banyaknya perusahaan multinasional mulai berdatangan ke sini, ke Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia menyadari bahwa masyarakat perlu mengetahui perkembangan yang terjadi sejak pengakuan kedaulatan Indonesia pada saat itu oleh Kerajaan Belanda. Berawal dari hal tersebut, maka kegiatan kehumasan mulai dilembagakan dengan nama Humas, Hubungan Masyarakat. Humas juga mulai berkembang di bidang pemerintahan dengan dibentuknya bagian humas pada RRI dan Kepolisian RI. Periode ketiga, pemerintahan Orde Baru. Pada masa Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, pemerintahan berfokus pada pembangunan ekonomi negara sehingga banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Dengan banyaknya kebijakan tersebut, banyak pula permintaan jasa konsultasi termasuk konsultasi PR. Perkembangan yang terjadi di Indonesia pada periode yang sama adalah dibentuknya Bakohumas, Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat, di tahun yang sama. Kemudian dibentuklah Perhumas, Perhimpunan Hubungan Masyarakat, pada tahun 1972. Perhumas sendiri didirikan sebagai usaha untuk meningkatkan profesionalisme para praktisi PR. Periode keempat, ekspansi besar-besaran perusahaan swasta di Indonesia. Pada periode ini, pemerintah membuat kebijakan privatisasi di berbagai sektor ekonomi yang mendorong semakin besarnya permintaan praktik PR profesional. Namun tingginya permintaan akan PR profesional ini tidak diimbangi dengan ketersediaan SDM atau praktisi PR yang memiliki kualifikasi memadai. Dengan keadaan seperti ini, mulai bermunculan perusahaan atau institusi di bidang PR, dan yang kemudian dibentuklah APRI, Asosiasi Perusahaan Public Relations, pada April 1987, yang merupakan tonggak penting atau utama dalam perkembangan PR di Indonesia. Yang terakhir, periode kelima, pasca Orde Baru pada pertengahan tahun 1998. Pada masa ini, yaitu pasca Orde Baru tahun 98, muncullah pengakuan kebebasan berkomunikasi. Dengan ini, muncul pula pengakuan jaminan terhadap hak untuk memperoleh serta menyebarkan informasi sebagai hak masyarakat. Selain kebijakan tersebut, terdapat pula kebijakan kebebasan pers. Pada era ini juga, praktik PR sudah mengarah pada model humas simetris dua arah, yaitu cara ideal meningkatkan reputasi organisasi di antara target audiens dengan menggunakan komunikasi dua arah yang terjadi antara kedua belah pihak. Hal itu membuat PR di Indonesia berubah menjadi lebih terbuka, dan secara otomatis komunikasi antara PR dan publik juga menjadi komunikasi dua arah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.